Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Izin kami dari kelompok 6, Kelompok Manajemen Risiko dan Audit Lingkungan, izin mempresentasikan hasil dari turun lapangan kami di PT Mitsubishi Dipo Pondok dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SKM MKKK. Pertama, di sini akan dibahas terkait dengan bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hani. Kepada Hani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Elin. Adapun hal yang melatar belakangnya kami memilih tempat ini, yaitu yang pertama, lingkungan bengkel otomotif memiliki risiko kerja yang tinggi karena melibatkan mesin, alat angkat, bahan kimia, listrik, dan juga posisi kerja yang tidak ergonomis. Di PT Mitsubishi Dipo Pondok ini ditemukan beberapa masalah seperti tangan terjepit alat, luka gores komponen tajam, lantai licin karena tumpahan oli, paparan asap kendaraan, serta penggunaan APD yang tidak konsisten. Dan terdapat potensi bahaya serius seperti kegagalan hydraulic lift yang dapat menimbulkan cedera fatal. Namun, perusahaan belum memiliki penilaian risiko yang terdokumentasi secara formal sehingga pengendalian bahaya masih bersifat reaktif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya manajemen risiko untuk mencegah kecelakaan berulang dan meningkatkan keselamatan pekerja. Lokasi ini dipilih karena memiliki aktivitas kerja yang beragam dan potensi bahaya yang jelas sehingga relevan untuk dianalisis secara manajemen risiko. Tools Hiradisi dipilih karena mampu mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan juga menentukan pengendalian secara sistematis serta sesuai untuk karakter kerja bengkel. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk gambaran lokasi, di mana PT Mitsubishi Dipo Pondok ini berlokasi di Jalan Niaga nomor 199, Padang Barat, Kota Padang, dan merupakan dealer resmi Mitsubishi dengan fasilitas pelayanan lengkap. Area bangunan terdiri dari showroom, ruangan administrasi, bengkel atau service center, gudang spare part dan oli, kemudian ruang body repair, serta ruang penyimpanan limbah B3. Bengkel dilengkapi hydraulic car lift, peralatan pneumatik, dan tools room berlabel untuk memudahkan mekanik. Jam operasional di bengkel ini yaitu berlangsung pada pukul 8 sampai 17.00 dengan waktu istirahat pada jam 12 sampai 13.00. Dan pola istirahat pada pekerja itu fleksibel sesuai customer yang masuk. Kemudian di bagian bengkel ini terdiri dari 3 mekanik, 2 admin, 1 supervisor, dan 1 atasan langsung. Dengan pengawasan ketiga berada di bawah HRD. Audit dari kantor pusat dilakukan sekali setahun untuk memastikan standar operasional pelayanan, fasilitas, serta aspek keselamatan kerja tetap terjaga. Selanjutnya, untuk visi, misi, dan struktur dapat dilihat pada layar. Adapun jenis pelayanan di dealer resmi ini, yang pertama itu ada sales atau penjualan unit kendaraan, di mana kegiatannya itu penjualan kendaraan penumpang Mitsubishi Motor seperti Expander, Pajero Sport, kemudian penjualan kendaraan niaga atau komersial Mitsubishi Fuso, yang ketiga itu layanan konsultasi dan pemesanan kendaraan baru. Selanjutnya ada layanan servis atau bengkel, di mana kegiatannya itu berupa layanan perawatan berkala, perbaikan umum, dan pengecekan sistem kendaraan. Yang kedua itu layanan perbaikan khusus. Selanjutnya itu ada layanan spare part atau suku cadang, di mana dealer ini menjual suku cadang asli atau original dari Mitsubishi, dan kemudian ketersediaan suku cadang untuk mendukung layanan bengkel. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait proses dan lini pekerjaan di bengkel. Alurnya dimulai dari penerimaan kendaraan, di mana service revisor mencatat keluhan pelanggan. Setelah itu dilakukan pemesanan peralatan keselamatan, baik itu untuk kendaraan maupun untuk mekanik. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan perbaikan atau perawatan, yaitu aktivitas utama mekanik seperti service rutin, penggantian komponen, atau pemeriksaan sistem kendaraan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan ulang dan quality control untuk memastikan kendaraan dalam kondisi aman dan sesuai standar. Terakhir, kendaraan dibersihkan dan masuk ke tahap penyerahan kembali kepada konsumen. Next. Selanjutnya ada sistem koordinasi untuk pengembangan SDM, di mana terdapat briefing pagi setiap minggunya, program pelatihan untuk mekanik secara bertahap ada 3 tahap, lalu program kesehatan tahunan, dan sistem reward dan insentif. Selanjutnya bahaya dan risiko. Identifikasi bahaya di PT Mitsubishi di Pondok itu dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis paparan yang dihadapi pekerja, yaitu yang pertama ada fisik, seperti lantai licin, benda tajam, kebisingan, dan risiko kendaraan jatuh dari hydraulic lift. Itu risiko yang muncul dapat berupa cedera ringan hingga fatal. Kedua, bahaya kimia yang berasal dari oli bekas, lalu asap knalpot, bahan pembersih, dan gas dari alat pneumatik, di mana dampaknya itu bisa menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, atau paparan bahan berbahaya. Yang ketiga, bahaya ergonomi. Misalnya, posisi kerja membungkuk, jongkok, atau mengangkat beban berat. Hal ini dapat berisiko menimbulkan nyeri punggung dan gangguan otot rangka. Yang keempat, ada bahaya mekanik dan listrik, seperti gangguan penggunaan alat bertekanan tinggi, kabel rusak, atau komponen mesin bergerak. Risikonya adalah terjepit, luka bakar, atau sengatan listrik. Yang kelima, bahaya perilaku kerja, yang muncul dari ketidakpatuhan penggunaan APD atau SOP. Bahaya ini meningkatkan kemungkinan kecelakaan yang sebenarnya dapat dicegah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asa. Adapun kasus yang pernah terjadi di PT Mitsubishi Pondok itu ada pertama itu terjepit oleh peralatan repair mobil. Ini terjadi saat menggunakan kunci Inggris atau kunci pas pada posisi yang sulit untuk dijangkau. Dampaknya itu ada memar, bengkak, luka lecet pada tangan. Yang kedua itu ada tergores oleh salah satu komponen mobil yang tajam. Ini terjadi saat pembongkaran atau pemasangan komponen mesin atau flat body. Dampak yang ditimbulkan itu ada luka sayat ringan hingga sedang pada tangan. Penanganan untuk cedera ini adalah cedera ringan itu akan ditangani oleh
P3K yang tersedia di bengkel, sedangkan cedera sedang akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Next. Adapun alasan pemilihan tools manajemen resiko ini adalah hiradisi. Eh, Alasannya ada bengkel itu memiliki banyak jenis bahaya sehingga diperlukan metode identifikasi yang menyeluruh. Hiradisi menilai resiko secara terukur berdasarkan kemungkinan dan tingkat dampak keparahan yang disebabkan. Yang ketiga itu memudahkan penentuan prioritas pengendalian agar fokus pada bahaya yang paling kritis. Keempat, cocok untuk aktivitas bengkel yang bertahap dan menggunakan berbagai peralatan kerja. Kelima, itu mendukung pencegahan kecelakaan secara proaktif, terutama pada kejadian yang terus berulang. Baik, selanjutnya itu ada bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama itu ada pelaksanaan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko pada kegiatan observasi lapangan yang kami lakukan itu di bengkel Mitsubishi Motors di Group Padang dilaksanakan dengan menggunakan metode hiradisi, hazard hazard identification, risk assessment, and determining control. Identifikasi yang yang dapat kami lakukan itu yang ada 5, ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya mekanik dan listrik, dan bahaya perilaku kerja seperti ketidakpatuhan pekerja terhadap penggunaan APD. Selanjutnya itu adalah tabel hiradisi. Untuk yang pertama itu pengangkatan kendaraan dengan lift. Itu potensi bahayanya ada 3. Yang pertama kegagalan alat angkat. Kegagalan alat angkat ini dampak risikonya itu pekerja tertimpa kendaraan ataupun pekerja tertimpa oleh hidroliknya. Untuk likelihood-nya itu dapat poin 2, severity dapat poin 4, dan dikalkulasikan untuk mendapatkan risk levelnya itu menjadi 8, di mana 8 ini termasuk ke dalam kategori risiko itu tinggi. Untuk existing control-nya itu pemeriksaan kondisi lift, SOP penggunaan lift, sama APD dasar. Untuk additional controlnya itu dilakukannya inspeksi harian, dilakukannya sensor batas beban, sama adanya jack stand, sama pelatihan untuk operatornya. Untuk penanggung jawabnya itu kepala bengkel ataupun supervisor lift. Yang kedua ada salah posisi titik angkat. Dampak risikonya itu kendaraan jatuh dengan kategori risikonya itu tinggi. Untuk existingnya itu SOP titik angkat, sama additionalnya itu pemasangan stiker titik angkat sama pengawasan mandor. Itu penanggung jawabnya supervisor lift. Untuk yang poin ketiga itu selang hidrolik bocor, untuk kategorinya itu tinggi, existingnya itu pemeriksaan visual, additionalnya itu penggantian rutin untuk komponen hidrolik sama nanti ada di servis. Penanggung jawabnya itu kepala bengkel. Yang kedua itu ada penggantian oli. Bahayanya itu tumpahan oli di lantai dengan kategori risiko itu sedang. Existing controlnya itu pembersihan tumpahan, additional controlnya itu ada spill kit, ada alas kaki anti slip, dan SOP. Penanggung jawabnya itu teknisi dan staf bengkel. Selanjutnya itu ada kontak kulit dengan oli. Untuk itunya rendah. Existingnya itu sarung tangan, additionalnya itu penyediaan sarung tangan nitril, itu penanggung jawabnya teknisi. Selanjutnya ada oli panas saat dibuang. Bahaya itu luka bakar ringan. Tingkatnya itu rendah, existingnya itu biarkan oli dingin, additionalnya SOP pelepasan oli panas, sama nanti penunjuknya ada teknisi. Selanjutnya yang ketiga perbaikan perawatan mesin, itu AB-nya bisa dilihat di layar. Dan yang keempat itu penggunaan alat listrik. Itu kabel rusak atau grounding yang buruk itu tinggi, kabel diperiksa grounding, sama nanti additionalnya itu ada RCD, LCB, sama pemeriksaan alat rusak, itu penanggung teknisi. Mungkin untuk next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu yang kelima ada aktivitas kerjanya menyalakan mesin di dalam bengkel. Untuk menyalakan mesin di dalam bengkel, potensi bahayanya itu ada 3, paparan asap knalpot, kebisingan saat mesin diref, dan permukaan panas saat permukaan si knalpotnya ini dapat dilihat. Terus dampak resikonya itu pekerja tertimpa kendaraan. Dampak risiko itu ada gangguan pernapasan, penurunan pendengaran, dan juga luka bakar. Dapat dilihat pada layar, kategori risikonya itu semuanya pada sedang dan rendah untuk rendah di permukaan panas atau luka bakar. Dan exit controlnya dapat ventilasi alami dan menggunakan masker, juga menggunakan air plug yang tersedia, dan juga APD. Untuk additional controlnya exhaust fan, selang pembuangan, pembatasan idle, terus perendaman ruangan, zona uji khusus, dan penandaan area panas. Terus juga penanggung jawabnya di sini dapat dilihat pada layar. Lalu selanjutnya yang keenam itu aktivitas kerjanya ada pengangkatan beban manual. Untuk pengangkatan beban manual ini potensi bahayanya ada postur buruk, terus juga mengangkat komponen berminyak, terus untuk dampak risikonya ada cedera punggung MSD atau MSDS, terus barang terjatuh mengakibatkan cedera kaki. Untuk risk levelnya dapat dilihat pada layar, itu dia kategori risikonya tinggi dan juga sedang. Dengan existing controlnya dengan cara pelatihan angkat, rotasi kerja, dan juga menggunakan sarung tangan. Lalu untuk additional controlnya itu ada penataan layout yang ergonomis, sama juga pemberian grip tambahan. Untuk penanggung jawabnya dapat dilihat pada layar. Oke, next.
Ini masih yang nomor 6 tadi, bagian dari pengangkatan beban manual itu ada kelelahan otot. Untuk kelelahan otot ini sendiri, dia tuh dampak resikonya overreaction, terus risk levelnya tergolong kepada kategori risiko sedang, existing kontrolnya istirahat yang cukup, dengan additional kontrolnya SOP waktu istirahat minimal. Untuk penanggung jawabnya dapat dilihat pada layar, dan yang terakhir ada paparan kebisingan untuk aktivitas kerjanya. Lalu potensi bahayanya ada suara mesin tinggi dan juga kompresor udara bocor. Untuk dampak resikonya penurunan pendengaran, stereo auditif jangka panjang, dan kategori resikonya termasuk dua-duanya sedang. Dan existing kontrolnya itu air plug dan air muff, dan juga perawatan kompresor. Dan untuk additional kontrolnya ada peredaman suara, audiometri rutin, penggantian selang udara. Untuk penanggung jawabnya dapat dilihat pada layar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk selanjutnya itu ada pengendalian risiko. Yang pertama itu ada hierarki pengendalian risikonya. Yang pertama itu ada eliminasi. Contohnya itu ada menjadi mengganti pengangkatan beban manual menjadi alat mekanis seperti troli atau hoist. Yang kedua itu menyalakan mesin di dalam bengkel dengan memindahkan pengujian mesin ke area uji khusus yang memiliki ventilasi dan juga exhaust fan. Dan selanjutnya itu ada paparan kebisingan yang tinggi diganti dengan memindahkan ke ruang yang terisolasi. Nah, yang kedua itu ada substitusi. Contohnya itu dalam penggunaan alat listrik dengan alat bersertifikasi SNI lengkap dengan RCD dan juga ELCB-nya. Dan contoh yang kedua itu ada penggantian oli menggunakan oli sintetis ataupun oli yang lebih mudah didinginkan. Nah, hierarki yang ketiga itu ada engineering control. Contohnya itu yang pertama itu dalam pengangkatan kendaraan dengan hidrolik dengan pemasangan sensor batas beban dan juga penggunaan jack stand. Nah, contoh yang kedua dari engineering control itu ada perbaikan atau perawatan mesin dengan penggunaan lockout atau take out boarding pada komponen yang bergerak. Dan contoh yang ketiga itu menyalakan mesin di bengkel dengan penggunaan exhaust fan, selang pembuangan, dan juga alarm peredam ruangan. Dan terakhir ada paparan kebisingan menggunakan peredam suara ataupun audiometri. Nah, yang keempat itu ada next administrative control. Contohnya itu yang pertama pengangkatan kendaraan dengan hidrolik dengan menggunakan SOP di titik angkat dan pengawasan mandor. Dan yang kedua itu penggantian oli dengan menggunakan SOP penanganan tumpahan, pelatihan penggunaan APD. Yang ketiga itu ada perbaikan perawatan mesin dengan SOP pelepasan radiator dan juga edukasi teknisi. Selanjutnya itu ada pelatihan angkat, rotasi kerja, dan juga SOP waktu istirahat. Dan yang terakhir itu edukasi teknis dan juga SOP penggunaan alat. Nah, hierarki terakhir itu ada APD ataupun alat pelindung diri. Contohnya itu pengangkatan kendaraan dengan lift menggunakan helm, sepatu keselamatan, dan juga sarung tangan. Yang kedua itu ada penggantian oli menggunakan sarung tangan nitril, sepatu anti slip. Yang ketiga perbaikan ataupun perawatan mesin menggunakan sarung tangan, earplug, masker, dan juga pakaian pelindung. Dan selanjutnya itu penggunaan alat listrik menggunakan sarung tangan isolasi, helm, dan juga sepatu safety. Pembahasannya, nah, hasil dari analisis hiradisi di bengkel Mitsubishi Motor Padang itu menunjukkan adanya beragam potensi bahaya yang terkait dengan aktivitas operasional harian, mulai dari pengangkatan kendaraan dengan lift, penggantian oli, perbaikan mesin, penggunaan alat listrik, pengujian mesin di dalam bengkel, pengangkatan beban manual, hingga paparan kebisingan. Nah, setiap aktivitas ini memiliki karakteristik risiko yang tersendiri yang sudah dijelaskan di tabel hiradisi yang harus dikendalikan sesuai dengan prinsip hierarki pengendalian risiko. Nah, secara keseluruhan, hasil dari hiradisi ini menunjukkan bahwa meskipun risiko tidak dapat sepenuhnya dieliminasi, nah, penerapan pengendalian risiko bertingkat dengan menggabungkan engineering control, administrative control, dan penggunaan APD secara signifikan itu mampu menurunkan likelihood dan juga severity secara setiap risikonya. Baik, mungkin sekalian dari saya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, kegiatan operasional di PT Mitsubishi Dipo Pondok memiliki berbagai potensi bahaya dari alat, proses kerja, lingkungan, dan juga perilaku pekerja. Hasil hiradisi menunjukkan risiko tinggi pada aktivitas penggunaan hydraulic lift, kesalahan titik angkat, alat listrik, dan juga postur kerja yang tidak ergonomis. Risiko sedang ditemukan pada paparan asap, kebisingan, tumpahan oli, dan beberapa alat kerja. Pengendalian sudah dilakukan, namun belum cukup untuk menekan risiko tinggi, sehingga perlu perbaikan pengendalian, SOP, dan juga konsistensi penggunaan APD. Dan penguatan manajemen risiko diperlukan agar keselamatan pekerja dan juga keberlangsungan operasional dapat terjaga. Nah, untuk sarannya yaitu yang pertama, perketat pengendalian hydraulic lift melalui inspeksi rutin dan pelatihan titik angkat, tingkatkan pengelolaan tumpahan oli dan kebersihan area servis, perkuat pengendalian listrik dengan peralatan standar dan pemeriksaan berkala, sediakan alat bantu angkat dan perbaiki ergonomi kerja mekanik, kurangi paparan asap dan bising melalui ventilasi dan pengaturan area uji mesin, tingkatkan kepatuhan penggunaan APD dan lakukan pengawasan rutin, dan juga susun dan sosialisasikan SOP K3 yang lebih lengkap, terutama untuk aktivitas berisiko tinggi. Baiklah, sekian dikembalikan kepada moderator. Berikut dokumentasi kami turun lapangan kemarin. Sekian hasil presentasi kami dari turun lapangan di PT Mitsubishi Dipo Pondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.